student. How are you? Masya Allah, I hope all of you always in a good condition ya sayang ya. Nah, before we start our study for today, it's better for us to pray before. Okay, let's pray together. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai perkalian dan pembagian bilangan negatif. Okay, before we continue study, I hope you already watch this video ya. Sebelum kita mengerjakan soal tentang perkalian dan pembagian, anak Miss harus tahu terlebih dahulu tanda-tanda positif dan negatifnya. Oke? Sekarang Miss mulai dari perkalian dulu. Nah, jika nanti ada positif dikali positif, hasilnya positif. Kemudian negatif kali negatif, hasilnya juga positif. Dan jika tandanya berbeda, nah kayak gini, satu positif, satu negatif, kita kalikan, hasilnya adalah negatif. Oke, jadi anak Miss remember, kalau tandanya sama seperti ini, nah hasilnya akan selalu positif. Oke, kemudian untuk pembagian itu sama saja. Nah, jika tandanya sama Miss, walaupun dikali atau dibagi tetap positif dia. Nah, ini sama-sama positif dan yang ini sama-sama negatif. Jadi walaupun dikali ataupun dibagi, hasilnya tetap positif. Oke. Kemudian kalau tandanya berbeda, sama juga. Baik dikali ataupun dibagi, jika tandanya beda, hasilnya adalah negatif. Oke ya. Nah, jadi anak Miss ingat lagi, jika tandanya sama, maka hasil perkalian ataupun pembagiannya adalah positif. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini contoh perkaliannya ada 3 macam Miss. Nah, kalau perkaliannya seperti ini, anak Miss ingat, kita kerjakan dari depan tetap ya, dari depan. Oke, berarti kita kalikan dulu negatif 4 dikali 13. Oke? Nah, negatif 4 berarti dia negatif dikali 13-nya positif. Oke, negatif dikali positif, tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Ya, lalu anak Miss tinggal kalikan aja, 13 dikali 4. Oke, kita kalikan yang lurus dulu ya. Nah, di sini 3 dikali 4, lurus ya, 12. Berarti 2-nya yang di belakang kita letak, 1-nya kita sisip dulu. Oke, terus yang serong, 4 kali 1. 4 tambah 1 di sini 5. Oke, berarti hasilnya adalah negatif 52. Nah, hasil dari perkalian ini kita kalikan lagi dengan angka yang belum dikalikan ini, yang di belakang tadi. Oke, berarti kita turunkan negatif 52 dikali negatif 8. Nah, ingat, di sini negatif, kemudian satu lagi juga temannya negatif. Tandanya sama Miss, berarti hasilnya positif. Sekarang anak Miss tinggal kalikan. 52 kali 8 berarti dia satu deretan ya. Nah, 2 kali 8, 16. Berarti 6-nya di sini, satunya kita sisip dulu. Kemudian, serong lagi, 8 kali 5, 40. Tambah 1, berarti 41. Nah, hasilnya adalah 416. Kita lanjut pada part pembagian. Nah, sekarang coba perhatikan contoh Miss. Di sini negatif 21 kita bagi dengan negatif 7. Ayo anak Miss ingat lagi. Di sini negatif ketemu negatif juga. Nah, tandanya sama. Kalau tandanya sama, ayo hasilnya positif atau negatif? Oke, good job. Karena tandanya sama, Miss, berarti hasilnya adalah positif. Oke, berarti hasil pembagiannya adalah positif. Lalu, anak Miss harus menghafal perkalian. Oke, jadi kita mau mencari 7, kita kalikan berapa, hasilnya 21. Ya, jadi anak Miss coba dihafal lagi perkaliannya, baik perkalian 1 sampai perkalian 10. Oke, kita lihat di sini. Nah, ternyata 7 kali 3 itu 21. Berarti hasilnya di sini adalah 3. Oke? Kemudian contoh berikutnya di sini Miss punya 27 dibagi negatif 3. Oke, di sini positif dibagi negatif.
Oke, tandanya berbeda ya. Kalau tandanya berbeda, berarti nanti hasilnya negatif. Sekarang kita lihat. Nah, di sini 3 dikali 9 itu hasilnya 27. Berarti jawabannya adalah di sini, negatif 9. Oke, untuk soal berikutnya, Miss punya negatif 48 dibagi 4. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Yang pertama ini adalah negatif dibagi positif. Oke, tandanya berbeda. It's mean hasilnya adalah negatif. Oke, lalu kita bagi. Nah, anak Miss masih ingat ya cara pembagian bersusun seperti ini? Nah, jadi 48-nya di dalam, 4-nya yang berada di luar. Oke, sekarang untuk yang pertama kita harus lihat dulu. Oke, Miss tuliskan di sini ya. Nah, coba anak Miss lihat. 48 dibagi 4. Nah, karena di sini satu angka, berarti kita ambil dulu satu angka yang di sini. Oke, berarti kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya 4? Oke, good job. 4 dikali 1, Miss. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, kalau kita kalikan 1 kali 4, hasilnya 4 ya lagi ya. Sama. Oke, setelah itu kita kurangkan. 4 dikurang 4, habis ya. Nah, 8-nya kita turunkan. Kemudian kita cari 4 dikalikan berapa yang hasilnya 8. Oke, dikalikan 2, berarti kita tulis 2 di sini. Nah, kalau kita kalikan 4, hasilnya 8 lagi. Kita kurangin, habis, tidak ada sisa. Oke, karena tadi di sini negatif dibagi positif, hasilnya negatif, Miss. Berarti jawabannya adalah negatif 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Miss punya contoh soal. Negatif 240 kita bagi dengan negatif 16. Nah, lihat ya. Di sini negatif dibagi negatif. Oke, tandanya sama, Miss, sama-sama negatif. Berarti kalau tandanya sama, hasil pembagiannya adalah positif di sini. Oke, setelah itu kita bagi lagi ya. 240 yang di depan itu berarti di dalam. Kemudian 16-nya itu adalah yang di luar sini. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Karena 16-nya ini ada 2 digit, berarti anak Miss lihat yang 2 digit di depan. Oke, sekarang kita cari 16 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24 atau di bawah 24 ya, nggak boleh lebih. Oke, 16 dikali 1, 16. Oke, 16 dikali 2, lewat ya dari 24. Nah, berarti kita ambil yang mendekatinya saja. Berarti kalau gitu kita pakai yang 16 kali satunya. Oke, satunya letakkan di sini. Nah, kalau kita kalikan hasilnya 16. Lalu kita lakukan pengurangan. Nah, sekarang 4 dikurang 6 ini nggak bisa, berarti kita pinjam ya. Kita pinjam di sini, berarti jadinya 14 di sini. 14 dikurang 6, hasilnya 8. Oke, tadi di sini berarti tinggal sisa 1 ya. 1 dikurang 1 habis. Nah, sekarang karena kita mau mencari 16 dikali berapa ya yang hasilnya 8, nggak ada ya, karena 16 dikali 1 aja udah 16, udah lewat. Berarti nolnya kita turunkan untuk membantu. Oke, 0 di sini kita turunkan. Baru kita cari lagi 16 dikali berapa yang hasilnya 80. Oke, nah dapat hasilnya itu adalah 16 kali 5. 16 dikali 5 adalah 80. Nah, 80 kita kurangin habis. Oke, sekarang hasilnya adalah positif 15 ya, atau 15 aja. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada 3 bagian, Miss. Gimana cara mengerjakan kalau ada 3 bagian kayak gini? Nah, anak Miss tetap ya, kita kerjakan dari depan dulu. Oke, berarti 60 dibagi negatif 15. Nah, di sini positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Oke? Lalu kita bagi 60 dibagi dengan 15. Nah, sebelum itu coba anak Miss, 15 dikali 1 hasilnya berapa? 15. Oke, 15 dikali 2 hasilnya berapa? 30. Nah, jadi kita coba ya. 15 kali 3, 15 kali 4. Nah, oke, didapatkan nanti 15 dikali 4 itu hasilnya pas 60.
Oke, jadi 60 dibagi 15 hasilnya 4. Nah, berarti di sini kita tuliskan negatif 4. Oke, nah sekarang kita coba ya. Di sini 5 dikali 4 itu 20, berarti nolnya di sini, 2-nya kita sisip. Kemudian 4 dikali 1, 4, ditambah 2, hasilnya adalah 60. Oke, benar ya. Lalu kita tuliskan di sini berarti negatif 4. Kemudian di sini kita turunkan dibagi negatif 2. Nah, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Lalu 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi, hasil akhirnya adalah positif 2. Oke sayang, di sini Miss akan berikan contoh soal sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Oke, sekarang lihat gambar Miss ya. Nah, di sini ada gambar donat. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Di sini, Zaira membeli 5 kotak donat. Masing-masing kotak tersebut berisi 6 donat dengan rasa yang berbeda. Berapakah total keseluruhan dari donat yang dibeli oleh si Zaira ini? Oke, kita lihat ya. Jadi si Zaira ini beli 5 box donat atau beli 5 kotak donat. Nah, masing-masing kotak itu ada 6 isi di dalamnya ya, rasanya beda-beda semuanya. Oke, sekarang kita buatkan dulu. Jadi total kotaknya ada 5, jadi 5 ada kotak donat. Kemudian setiap kotaknya itu ada 6 isinya. Yang ditanyanya berapa sih total keseluruhan donatnya? Oke, berarti kalau anak Miss bisa lakukan seperti ini juga. Berarti Miss 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti segitu total keseluruhannya. Oke, boleh ya. Nah, tapi alangkah lebih mudah kalau kita lakukan perkalian. Jadi untuk mencari total donatnya, anak Miss tinggal kalikan, yaitu 5 dikali 6 dapat hasilnya 30. Oke, berarti seluruh total donat yang dibeli si Zaira ini ada 30 donat. Oke, Miss lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar jeruk ya. Oke, Paman Dini membeli 250 jeruk. Nah, seluruh jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Berapakah total jeruk yang terdapat dalam satu kantong plastik? Oke, jadi Paman Dini ini punya 250 jeruk ya, banyak jeruknya. Nah, seluruh jeruknya itu mau dimasukkan dalam 10 kantong plastik dengan ukurannya sama ya, berarti harus adil dia. Yang ditanyanya, satu plastik itu berapa sih jeruknya? Oke, sekarang kita lihat ya. Nih contoh kantong plastiknya. Nah, jeruk-jeruknya ini mau dimasukin ke dalam. Oke, sekarang kita lihat. Di sini, total dari si jeruknya tadi adalah 250 jeruk. Kemudian, jeruk-jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 plastik, ya 10 kantong. Berarti kita mau mencari total jeruk dalam satu kantong, anak Miss bagi. Oke, kita lakukan pembagian. 250 dibagi 10. Nah, kita lihat ya. Di sini Miss punya 0 dan di sini juga ada 0. Nah, untuk memudahkan pembagiannya, anak Miss bisa coret ya. Di sini coret, 0 di sini kita coret. Berarti nanti tinggal 25 dibagi 1. Oke? 25 dibagi 1, hasilnya adalah 25. Oke, berarti ada 25 jeruk dalam satu kantong plastiknya.